Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kritik Publik Kedai Pak Itam, kritik baik tanda peduli. Di sini seperti biasa ya, ruang diskusi kita bersama kembali lagi dengan Raufa Saida Adila, dan kali ini spesial, sangat-sangat spesial gitu ya, karena Raufa bersama dengan dua anak muda berprestasi dengan tema kita yaitu pemuda dan prestasinya. Halo, ini siapa nih? Boleh kenalan? Aku Fitri Atika Mahnya. Oke. Biasa manggil Atika. Dipanggil Atika. Kalau di sini ada Bang siapa? Nama aku Septian Arianto, biasa dipanggil Tian. Dipanggilnya Bang Tian ya. Ya. Berarti oke, ada Kak Atika dan ada Bang Tian. Nah, baru-baru ini atau mungkin kalau Bang Tian beberapa tahun yang lalu gitu ya, mereka ini sudah memiliki prestasi di kancah nasional. Nah, kita akan menggali cerita tentang prestasi mereka seperti apa sebagai anak muda Belitung. Boleh dari Bang Tian dulu nih ya, yang beberapa tahun silam sebagai Purna Gita Bahana Nusantara. Tahun berapa tuh? 2017. Nah, boleh diceritain sedikit nih Bang Tian terkait pengalaman tersebut, silakan. Oke, jadi aku pernah Gita Bahana Nusantara 2017. Sebelumnya diinformasikan dulu bahwa Gita Bahana Nusantara ini seleksinya mungkin agak sama dengan Paskibraka dan penugasan juga sama ketika kabupaten, provinsi dan nasional. Nah, tapi kalau kami modalnya suara aja gitu. Nah, terus otak juga ada sih, maksudnya belajar. Kalau Gita Bahana Nusantara ini bukan sekedar cuma bisa bernyanyi, tapi juga penguasaan notasi balok atau notasi angka pada musik. Nah, terus waktu itu aku seleksinya itu nggak langsung lolos nasional. Aku ikut dari tahun 2015, nggak lolos, cuma tahap tingkat provinsi. Terus 2016 juga belum lolos juga, sampai tingkat provinsi juga. Terus di tahun 2017 itu coba lagi, alhamdulillah lolos ke tingkat nasional. Nah, waktu itu aku satu-satu perwakilan dari Kabupaten Belitung. Nah, 3 lainnya itu ya, jadi GBN ini untuk ke nasional itu 4 orang. Masing-masing satu jenis suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Aku waktu itu perwakilan dari jenis suara tenor. Untuk teman aku lainnya itu ada yang dari Belitung Timur, terus Bangka Selatan, sama dari Bangka Tengah kalau nggak salah. Nah, kami berempat berangkatlah ke nasional, itu sama petugasan juga di Istana Negara. Waktu itu bernyanyi. Waktu itu kami ada 3 penugasan, yaitu di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terus ada di DPR MPR RI, yaitu sidang paripurna tanggal 16 Agustus, dan terakhir itu puncaknya di tanggal 17 Agustus, perayaan upacara kemerdekaan Indonesia waktu itu ke 68 67 gitu nggak salah. Nah, waktu itu Tahun 2017 iya, ya. itulah jadinya kami di sana itu pemusatan ada 21 hari. 21 Ya. hari di sana. Berarti kalau tadi singkatnya Gita Bahana Nusantara ini itu yang petugas yang nyanyi di istana pada Iya. momentum itu ya, berarti kurang lebih. Dan tadi mewakili suara Tenor. Boleh dicontohin dikit gak nih Bang? Biar kebayang nih kalau netizen yang nonton. Sedikit aja nih, boleh Ya. nggak? Kira-kira kayak gimana sih tenor tuh gitu? Ya, jadi kalau Gita Bahana Nusantara itu kan paduan suara nih. Jadi paduan suara itu agak beda dengan orang solo vokal pada umumnya. Nah, jadi tapi kalau aku disuruh nyanyi sekarang, otomatis pembawaan aku Beda. solo vokal, bukan paduan suara. Gitu. Tapi atau mungkin ciri-cirinya kalau tenor tuh seperti apa, Nah, mungkin bisa dijelasin. Oke, kalau tenor itu jenis suara tinggi pada laki-laki. Nah, terus terbagi lagi tuh, tenor itu ada 2 lagi, tenor 1 sama tenor 2. Tenor 2-nya itu di bawah antara bass sama tenor, namanya bariton. Terus kalau aku tenor 1-nya itu udah suara 3-nya, jadi tinggi lagi dari suara tenor. Jadi tadi 4 itu per provinsi ya? Iya, per provinsi. Ada juga sih provinsi lain itu yang mengirim cuma 3 jenis suara. Biasanya itu masing-masing kota di setiap provinsi itu mereka ngirim, tapi nanti kan ada yang menyeleksi itu kan juri pusat tuh ya, atau sebagai coach kami nanti di waktu pusat di Jakartanya, di Depok, ya Depok benar. Terus nanti mereka keliling provinsi itu menyeleksi. Jadi misalnya ada di provinsi ini nggak ada nih
untuk salah satu dari 4 jenis suara itu nggak terisi atau nggak memenuhi kriterianya, mereka nggak mengirim, jadi cuma dipilihnya 3 suara. Nanti dicarilah di provinsi lainnya yang bisa memenuhi kuota yang nggak tersedia itu. Jadi ada kemungkinan Bangka Belitung pun sebenarnya bisa aja lebih dari 4 ya, kalau ada Enggak. kuota itu. Enggak, kemungkinan malahan dari provinsi lain dia nggak bakal lebih dari 4, malah bisa ngurang 3 biasanya. Oke, itu terkait Gita Bahanan Nusantara ya dari channel Bang Tiana. Kalau Kak Atika ini seperti apa nih ceritanya? Apa itu yang membawa ke istana dan gimana prosesnya? Itu awal prosesnya dari seleksi kabupaten dulu. Di awal seleksi kabupaten itu ada tes TWK, tes wawasan kebangsaan, terus ada tes inteligensi umum, tes kesehatan, PBB, parade, kesamaptaan, sama wawancara. Jadi untuk tes TWK tuh kayak tentang mempelajari tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Terus kalau misalnya inteligensi umum itu tentang mengasah otak gitu kan, kayak tes psikotes gitu. Terus untuk kesehatan itu juga dicek, nanti dilihat lagi tinggi badannya, dilihat nilai-nilainya di papan penentuan akhir untuk diangkat ke tingkat provinsi. Baru itu ada 8 orang nanti yang akan diangkat ke tingkat provinsi, 4 cewek, 4 cowok. Itu dari Belitung. Iya, dari Belitung. Jadi setiap perwakilan kabupaten atau kota tuh ada 8 orang. 8 orang. Ya. Dari SMA 2 tuh ada 2 orang, sisanya tuh ada SMK 1, SMAN sama Universal. Jadi ini tadi Kak Atika ini paskibraka nasional ya, perwakilan dari Bangka Belitung, berarti itu hitungannya dari 8 orang Belitung, terus diseleksi lagi di provinsi, terus Ke nasionalnya berapa? Ke nasional tuh 6 orang. 6 orang dari Bangka Iya. Belitung. Dan yang satu-satunya dari Belitung, Cuman Kak saya. Atika. Masya Allah, keren banget sih. Dan seleksinya lumayan ketat juga Iya. ya tadi ya. Itu prosesnya berapa lama tuh seleksi itu? Kalau untuk di tingkat pusat itu seminggu, untuk di provinsi itu sama sih Kak, kurang lebih seminggu juga. Seminggu. Tapi proses dari awal Kak Atika ikutan paskib ini gitu ya, berarti dari mulai di kabupaten gitu sampai selesai gitu ya, bertugas di negara, di istana negara. Nah itu berapa lama tuh? Berapa bulan kira-kira? 40 hari. Oh, 40 hari Iya, ya 40 spesifiknya. Wow, luar biasa sekali. Nah kalau tadi Bang Tian sendiri itu berapa lama tuh berarti dari seleksi yang kabupaten sampai ke nasional itu? Kurang lebih. Kalau kami itu bertahap, jadi kayak misalnya di bulan 4 atau bulan 5 itu udah seleksi kabupaten, terus kisaran 10 hari itu ada pelatihan dari dinas sini terkait untuk pelatihan 10 hari perwakilan dari Kabupaten Belitungnya itu ada 4 orang untuk tingkat provinsi. Terus di tingkat provinsi itu terus seleksi 4 kan, terus kami ada pembekalan juga di provinsi itu sekitar 10 hari juga. Setelah itu berangkat ke nasional. Nasional itu totalnya 21 hari. Tapi dari kabupaten itu sekitar hampir juga sih. Hampir, segitu iya. tadi ya. Tapi ada tahapan-tahapannya. Iya. Nah ini mungkin juga buat informasi gitu ya ke teman-teman. Apakah itu kan tadi bertahap, ada kabupaten, provinsi, nasional gitu. Ini kayaknya dua-duanya punya tingkatan yang sama. Apakah ketika gagal di salah satu tahap itu katakanlah tetap dianggap sebagai prestasi gitu ya, atau kayak ya udah gitu gugur aja, atau kayak gimana tuh? Karena kan katanya tadi ada seleksi sampai provinsi, dan apakah misalnya jadi paskib di provinsi atau gimana gitu? Boleh dari Bang Tian dulu kali ya. Nah kalau di BN seperti apa? Kalau di kabupaten tuh biasanya di sini kalau kita kan paduan suara itu untuk acara 17-an gitu, namanya obade sama sirinade tuh, nyanyian sore sama nyanyian pagi. Nah kalau di kabupaten tuh biasa nggak pakai kayak gitu, tapi mereka cuma pakai marching band dari Pol PP biasanya. Nah tapi kalau provinsi, kalau udah tingkat provinsi, seluruh peserta utusan kabupaten kota itu yang nggak lolos ke nasional, mereka dipakai lagi untuk obade di provinsi kantor gubernur. Jadi udah otomatis menang nggak menang mereka akan dipertahankan di provinsi itu ya gitu ya. Tapi kalau di kabupaten berarti udah enggak ya, kecuali paling di sekolahnya masing-masing berarti ya. Iya, tapi kalau sekarang itu dinas tuh apresiasi mereka yang udah di tingkat kabupaten itu bakal dibentuk nanti digabung setiap tahun per tahun itu
Entah itu untuk apa namanya pengukuhan paskibraka di sini, terus atau nanti juga ada misalnya ada hari-hari guru atau apalah itu yang memerlukan paduan suara, biasanya dari GBN, ya naungan dari dinas terkait di sini. Itu mulai tahun berapa tuh mulai digituin? Dari tahun 2000 kalau nggak salah 2023. Oh, baru-baru ini ya? Iya, berarti ya, baru-baru ini. Yang awalnya itu kan GBN itu naungan dari Dinas Pariwisata. Sekarang itu sudah pindah ke Dinas Pendidikan karena kan GBN itu masuk kebudayaan. Kalau dulu kan kebudayaan di pariwisata, sekarang kebudayaan udah di pendidikan. Oh, ada perpindahan itu dan Iya. akhirnya ada apa kebijakan baru yang tadi Iya. ya. Oke. Kalau paskibraka sendiri gimana tuh? Kalau Tiap tahapannya. misalnya nggak lanjut ke tingkat provinsi itu bakal lolos di tingkat tunggu pengumuman di tingkat kabupaten. Tapi kalau misalnya nggak lolos ke tingkat pusat itu jatuhnya di provinsi. Sama juga kayak tadi ya, Iya. cuman tadi kalau di kabupatennya sendiri tetap insya Allah bakal dipakai lah gitu ya Iya. di sini gitu berarti kan. Oke. Nah, tadi Rafa terkait Bang Tian bilang sudah mencoba berkali-kali dan akhirnya sampailah gitu ya ke nasional itu dari 2015. Itu berarti tadi sempat sampai di tahap apa tuh? Pas 2015 udah sampai ke provinsi. Udah Udah berarti di 15, 16 juga sama. sama. Berarti di provinsi main berarti ya, jadi paduan suara di provinsi. Iya, 2 tahun itu main di Oke. provinsi. Apa sih yang bikin Bang Tian tidak menyerah gitu untuk terus melaju nih sampai akhirnya dapat impian itu? Ya. Pertama aku kenal GBN itu kan udah, maksudnya nggak tahu namanya Gita Bahana, tapi kan karena kan aku udah ada basic nyanyi itu dari SD. Terus yang ku tunggu-tunggu itu setiap ada apa namanya yang di TV tampil step 17 itu kan paduan suaranya itu Gita Bahana. Jadi termotivasi juga sih. Nah, terus tahun pertama itu ikut itu nggak tahu bahwa ada seleksi yang seperti ini dan kirain tuh ya nyanyi tinggal nyanyi gitu, dikasih lagu partitur itu ya tinggal pelajarin partiturnya ya udah nyanyi aja. Ternyata ada seleksi baca notasi angkat, baca notasi balok. Nah itu ya aku nggak tahu awalnya, jadi gagal di situ tuh. Tapi karena kayaknya 15. iya 15 Gagal aja udah sampai provinsi ya? di provinsi. Waktu itu kan kabupatennya apa namanya seleksinya itu nggak seketat di provinsi itu waktu itu kan. Jadi baru mungkin tahunya di provinsi. iya mungkin karena itu juri juga mikirnya masih ada pelatihan 10 hari bisa lah diasah. Tapi yang sebenarnya itu belajar notasi balok itu nggak butuh waktunya tuh bukan cuma seminggu 2 minggu. Waktu itu aku mau di tahun 2016 tuh lah ya, 2016 itu nggak lolos lagi karena sama juga baca notasi balok itu yang sulit banget malah. Nah terus di tahun 2017 itu awalnya nggak mau ikut sama sekali. Hampir menyerah berarti Iya, ya? nggak mau ikut sama sekali. Tapi dorongan dari apa namanya orang dinas yang udah kenal sama aku yang biasa bawa aku ke provinsi kan, ikut aja lah terakhir ini katanya biar maksudnya jangan sampai nggak nyoba terakhir kalinya. Berarti itu udah semester, maksudnya udah tingkat akhir di SMA ya? Atau gimana? Iya. Terus setelah itu kan apa namanya? Kalau aku tuh waktu aku niat banget 2017 tuh pengen ikut. Jadi aku belajar privat notasi balok itu kurang lebih 3 bulan nggak ada libur sama sekali. 1 minggu full GBN. Jadi waktu itu apa namanya seleksi di provinsi itu udah di luar kepala banget notasi baloknya. Wow, jadi karena udah kesempatan terakhir, terus udah tahu juga medannya seperti apa ya di tahun-tahun sebelumnya, akhirnya lebih niat lagi atau istilah sekarang comeback stronger lah ya. Keren banget nih. Nah kalau misalnya Kak Atika nih seperti apa nih? Apakah langsung lolos di tahun pertama kali mencoba ini atau sebenarnya sebelumnya udah pernah nyoba? Karena ini kelas 11 ya katanya kan ya. Untuk paskibraka ini sekali seumur hidup, Kak. Oh. Jadi kalau misalnya udah kelas 11 itu nggak bakal bisa nyoba lagi menjadi seorang paskibraka. Oh gitu. Ini mulai awal tes itu kelas 10, tapi mulai pusdiklatnya itu kelas 11. Jadi sampai tahapan apapun sampainya udah itulah yang terakhir dia Iya, ini kalau gitu misalnya ya. emang nggak lolos di paskibraka kabupaten, nyoba tahun depan itu nggak bisa lagi. Berat nggak? Latihannya berat ya? Latihannya Enggak.
Seru banget kan. Seru banget. Kalau gitu kenapa mau gabung di Paskibraka ini gitu? Apakah emang udah ada dari SMP pun sudah kelihatan gitu ya motivasinya? Awalnya itu nggak ada tertarik sama paskibrakan kan Kak, karena kayak panas, capek, terus gitu. Terus kayak ngelihat kakak saudara tuh paskibraka provinsi kan, kayak keren nih, bisa bawa nama provinsi, mana tahu kan bisa keterima. Awalnya itu cuman mikirnya lolos di paskibraka kabupaten aja Kak, nggak ada mikir buat sampai nasional ataupun provinsi kan. Tahu-tahu lanjut ke tingkat provinsi. Dan pas di provinsi tiba-tiba ada pengumuman nama Tika dipanggil buat lanjut ke tingkat nasional, itu benar-benar kaget banget kan. Jadi nggak nyangka ya? Iya, karena kayak tujuan utamanya itu paskibraka kabupaten gitu. Oh, terus lanjut ke provinsi, lanjut ke Iya, nasional nasional. gitu. Latihannya di sana berat nggak? Di Jakarta? Enggak seru. Karena orang taunya paskibraka itu latihannya berat, kayak bakal di marah-marahin, bakal dipanas-panasin, bakal digenjot gitu. Tapi enggak sih Kak, seru banget. Man, kalau misalnya panas atau apa kadang diistirahatin dulu, hujan, nggak boleh hujan-hujan. Kalau tadi kan bilang seru nih ya gitu. Coba spill atau kasih tahu ya teman-teman di rumah nih keseruan apa aja sih yang dirasakan Atika sampai ke nasional itu. Gitu. Serunya pastinya ketemu teman-teman dari 38 provinsi yang punya karakternya itu berbeda-beda, lucu-lucu, apalagi orang Papua kan Kak. Ya, orang Papua tuh orang bawanya kayak kocak mulu. Terus juga orangnya perhatian, kayak benar-benar care, kayak satu keluarga gitu Kak. Terus kakak-kakak pamongnya baik juga. Kakak-kakak pamong nih apa istilah untuk Kakak asuhnya. Jadi ada kakak asuhnya. itu kayak senior dari paskibrakanya? Ya, yang atau bakal jagain kami di sana gitu Kak. Terus juga pelatihnya baik-baik, nggak yang semenyeramkan yang bakal dibayangkan gitu kan. Tahu-tahu baik pelatihnya. Terus kayak masa-masa ngabisin waktu latihan, capek, jeripayanya kayak dimarah-marah, kayak misalnya kayak dimarahin kayak salah gitu kan. Kayak ngabisin waktu tuh sama-sama, kayak saling support gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai diklat itu kayak kangen banget gitu kan. aktivitas di klubnya ini apa aja tuh selama di sana? Untuk pertama bangun jam 3:30 itu sholat, terus habis sholat olahraga, habis olahraga makan telur. Iya, Wajib itu setiap hari itu. iya, kalau nggak telur bubur kacang hijau. Terus habis itu habis mandi sarapan pagi. Itu tuh awalnya Kak bukan langsung latihan PBB, tapi kayak kita tuh belajar dulu apa aja sih yang ada di Indonesia ini, tentang kayak kita ke Taman Mini Indonesia dulu. Jadi ada jalan-jalannya juga Iya, ya. pertama kami ke Taman Mini Indonesia, kayak ngelihat apa aja sih di Indonesia nih, ada berbagai banyak provinsi kan. Jadi kita agar kita tahu apa aja yang ada di Indonesia. Terus lagi ke ANRI, ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Terus kayak belajar-belajar Kak. Jadi kami itu di sana bukan cuman baris berbaris buat nampilin di Istana Merdeka kan, tapi kami juga belajar tentang apa sih yang ada di Indonesia, tentang sejarah-sejarah dan pahlawan-pahlawan di Indonesia gitu. Terus itu nggak tahu sih, kalau aku pernah dengar kalau paskibraka itu nanti kayak yang nasional ya nanti dapat hadiah kemana nih gitu. Kalau angkatannya Atika ada kayak gitu juga? Belum tahu sih Kak kalau Belum misalnya ada, jalan-jalan gitu ya. Belum ada ya, semoga ada ya. Ya, gitu. amin. Karena pernah denger nih, bener gak sih? Ya itu Dulu tuh, tapi terakhir tahun dipegang mama gitu. sama Dispora. oh karena di Iya. suara. Kalau BPIP sih belum ada Kak. Oh gitu. Oh ini apa? Ada pertukaran? Ini dipegang sama BPIP dari BPIP itu apa? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu dipegangnya kalau nggak salah dari tahun 2022 apa 23 gitu. Jadi ada perpindahan yang tadinya Dispora ke Iya, BPIP iya. ini. Oh gitu. Tapi walaupun tadi ya belum ada kabar apakah dapat hadiah atau tidak, pengalamannya juga udah seru Iya. banget ya buat. Tapi kami kalau misalnya emang nggak ada jalan-jalan sih Kak kayaknya, cuman dapat reward gitu Oh, aja. reward. Boleh dikasih tahu nggak nih dapat reward apa aja? Reward dari bank-bank gitu. Oh, lebih Kayak ke apresiasi gitu. Apresiasi. Terus berarti semua pembiayaan pun juga penuh gratis ya gitu Iya. ya sampai akhirnya kembali lagi ke daerah gitu. Oke. Nah kalau pengalamannya Bang Tian nih di nasional seperti apa tuh keseruannya Bang Tian? Sama juga sih, yang pertama tuh teman-temannya. Terus kan itu kan sama juga dari semua provinsi nih kan. Waktu 2017 itu kan masih 34 provinsi kan, udah 30. Iya, 38. Nah, 38. Nah, waktu kami itu sistem latihannya emang dipisah. Jadi kan 4 jenis suara tuh. Jadi iya, sistem latihan iya. dipisah per jenis suaranya itu. Jadi kayak
10 hari pertama itu kami nggak saling lihat teman-teman satu provinsi itu. Jadi pemusatnya satu lingkup, tapi kayak tempat nginepnya tuh beda-beda, tapi satu lingkup. Iya, jadi ada namanya itu kalau hari pertama sampai hari 10 itu namanya latihan seksional atau per jenis suara. Jadi karena kan ada orkestra juga kami tuh. Jadi Gitabana itu terbentuk juga orkestranya, pemain musiknya itu dari semua provinsi juga, tapi seleksinya itu enggak ada di setiap provinsi. Jadi kayak misalnya tuh adanya itu di Jogja, terus Medan, Jakarta. Jadi mereka yang dari provinsi lain itu audisinya ke 3 kota itu. Nah, nanti terpilihlah dari mereka juga orkestra banyak tuh lah musiknya, masing-masing 1 atau yang 2 ada 3. Nah, kalau orkestra itu mereka kalau dari nasional itu maksimal 2 kali boleh ikut kauda nasional. Kalau paduan suaranya itu cuma 1 kali seumur hidup. Nah, terus yang seru yang tadi itu emang teman-temannya asik-asik juga. Ada pelatih, ada pembina kami juga. Kalau pembina itu yang membina kami, membangunin tidur, makan, terus fisik juga kami ada juga. Pagi-pagi tuh udah bangun subuh, sholat subuh juga. Kalau kami kan mayoritasnya emang non muslim kan kalau paduan suara tuh. Kalau yang muslimnya itu yang menyesuaikan atau toleransi juga tinggi. Jadi mereka mengingatkan kan nggak sholat nih kan gimana nih ya. Terus subuh-subuh dibangunin. Malam-malam itu kan ini kan subuh tuh misalnya subuh latihan. Dari sama juga. Itu ada latihan. Iya, kami bukan latihan suaranya tapi latihan fisik dulu tuh ada. Kayak jogging-jogging mungkin nggak seketat. Kalau kami pagi-pagi udah jogging, terus sampai jam 7 sarapan, terus jam 8-nya selesai mandi segala macem tuh mulai latihan sampai jam 12 siang. 12 siang isoma, selanjutnya jam 1 siang lagi, jam 1 siang itu lanjut jam 3 sore, jam 3 sore itu istirahat kayak breakfast gitu, makan-makan aja gitu. Coffee break gitu ya? Ya, coffee break gitu. Terus lanjut lagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sore itu istirahat, mandi, jam 7 malam makan, terus barulah latihan lagi sampai jam 10 malam. Itu setiap hari? Tiap hari seperti itu. Seperti itu? Terus itu bangun, maksudnya selesai latihan jam 10 malam itu nggak langsung tidur tuh. Kami yang kan sekamar itu biasanya ada 2 orang, tapi kayak bentuknya kayak rumah, tapi ada 3 kamar masing-masing terisi 2-2. Kayak studio gitu jadinya ya, kayak kamar. Kayak rumah, kayak asrama gitu sih. Terus ya itu malam itu sudah latihan itu langsung kami kan dikasihnya itu notasinya partiturnya itu notasi balok tok gitu, nggak ada. Kan ada juga masing-masing peserta itu yang belum bisa baca notasi balok, tapi mereka cuma bisa baca notasi angkanya. Di musik itu kan ada notasi balok yang kayak kecambah itu. Terus ada terjemahnya ke notasi angka 1, 2, do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu kan. Nah, kalau yang nggak bisa tuh kami sama-sama rembukan. Nanti soalnya kalau coach itu, pelatih itu mereka nggak mau tahu tuh. Mereka tuh taunya kalau udah utusan ke nasional itu mereka udah menguasai. Tapi kalau kami kan ibaratnya keluarganya tuh deket banget. Jadi masing-masing tuh setelah belum tidur itu ya udah ayo kita bantuin ya. Besok tuh kira-kira latihan lagu apa tuh? Kita batik, namanya ngebatik tuh dari notasi balok, notasi yang namanya ngebatik. Ya, iya. Itu ngebatik dulu sampai selesai tidur jam 11 jam 12. Terus itu biasanya kalau aku pribadi karena kamar mandi cuma 2, terus kami satu itu asrama itu cuma 6 orang. Jadi kan aku udah biasa bangun pagi, jadi jangan sampai keduluan pelatih pengasuh bangunin. Jadi aku mandi dulu, biasanya nggak rebutan juga. Iya, jadi subuh aku udah mandi. Nanti udah bunyi peluit-peluit itu tuh. Cukup agak semi militer juga ya? Iya, kami semi militer juga sama. Itu udah mulai berdebar jantung, udah langsung sigap. Jam 10 malam itu udah nggak boleh ada aktivitas apapun, harus semuanya udah ke kamar. Tapi akhirnya kalian diam-diam berarti di kamar. Iya, diam-diam. Itu nggak boleh sebenarnya. Kami tidur aja udah dijaga banget. Itu udah mulai gitulah siklusnya tiap hari. Aku aja sampai nangis. Ya Allah, capeknya tuh luar biasa. Bayang sih, apalagi tadi berapa hari? 10 hari ya kayak gitunya atau lebih dari 10 hari? Kalau latihan seksional per jenis suaranya itu 10 hari. Setelah 10 hari itu kami itu ada namanya latihan gabungan. Barulah ngelihat muka. Gitu ya? Iya, sama orkestranya juga. Nah, setelah itu berapa hari itu yang latihan gabungan? Itu terus ada 10 hari terus sampai pelaksanaan. Itu di hari ke-10
Di hari ke-10 itu kami ada jalan-jalannya juga. Ke Janggelan waktu itu. Nah, setelah itu di hari ke-12 itu langsung tampil di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, namanya konser perdana. Nah, setelah itu di tanggal latihan lagi di tanggal 16-nya kami tampil di sidang paripurna. Di DPR MPR. Sidang paripurna itu nggak semua peserta Gita Barna Nusantara itu terpilih, tapi terpangkas setengah. Terpangkas setengah. Kabar terpangkasnya tuh apakah di situ lah atau Kami seleksi lagi di situ. Jadi per provinsi itu kami masuk ke ruangan tanpa partitur sama sekali. Nanti dari pelatihnya itu tinggal nanya aja, coba kalian nyanyikan lagu ini. Nanti mereka yang nilai. Kira-kira kan biasanya kalau dalam paduan suara itu masih ada yang egois kan, maksudnya egonya masih ada. Jadi karena mereka ambisi pengen nyanyi di MPR itu, mereka lebih dominan dari teman-teman. Nah, itu malah nggak bakalan kepilih malahan. Jadi harus sesuai dengan perannya. Iya, jadi setiap gimana? Dapat waktu itu? Ya, alhamdulillah waktu itu Provinsi Babel terpilih 2 ke MPR. Aku jenis suara tenor sama temanku dari Bangka Tengah jenis suara sopran. Yang lucu juga tuh temanku yang sopran itu dia hampir dipulangkan malahan. Gara-gara dia sakit. Kalau di kami itu dia maksimal tuh 4 hari pengobatan. Kalau 4 hari nggak ada pulih atau nggak bisa lanjut latihan ikut karantina dipulangkan. Berarti ada kekosongan dong itu dan nggak masalah. Nggak jadi masalah itu. Itu hampir dipulangkan. Apa namanya kalau orang Belitung itu bilangnya bengok ya? Bengkak di sini tuh. Gondokan gitu ya. Nah, ya gitulah. Kalau sana kan emang lengkap kan dalam itu dokter ada perawat ada semuanya. Itu berarti udah 4 hari dong. Dia hari ketiga, terus hari keempat dicek ulang, dia maksa pengen tetap lanjut kan, ya tahulah perjuangan selama itu kan. Soalnya kami itu dari 4 itu gak ada yang 1 kali ikut langsung lolos. Semuanya sudah. 2 orang 3 tahun, 2 orang 2 tahun. Malahan ada yang ikut itu dia berlolos di tahun 2024. Itu dia ikut GBN 7 tahun, malah ada yang 9 tahun baru lulus nasional. Berarti emang GBN ini nggak ada batasan? GBN itu dari umur 16 sampai waktu tahun aku dulu sampai 25 tahun. Kalau sekarang sampai 24 tahun. Jadi bukan karena perwakilan sekolah ya? Iya, yang penting dia masih berstatusnya mahasiswa. Sampai mahasiswa. Iya. Jadi dari sekolah sampai mahasiswa. Iya. Jadi dia berbasis umur gitu ya. Iya. Itu. Wah, sampai yang segitu ya perjuangannya, berarti cukup ketat sekali. Ketat banget malahan. Banyak malah yang dipulangkan karena benar provisinya mengirim itu nggak bisa baca notasi malah. Itu ya. Kalau sana kan orang udah nggak mau tahu tuh. Mereka kalau udah di sana berarti udah pasti semuanya. Itu menampilkan berapa lagu tuh, masih ingat nggak? Puluhan sih. Jadi puluhan latihan lagu. setiap hari itu memang karena puluhan lagu Iya, juga. sehari itu kami bisa latihan 6-7 lagu satu hari. Jadi Itu berarti beda-beda tiap penampilan itu. Iya, jadi 10 hari seksional itu udah bisa dalam puluhan lagu. 10 hari seksional. Nanti kalau udah gabungan itu udah semua lagu. Itu enaknya juga kalau sana tuh kan konduktor kami itu kan Purwacaraka tuh artis tuh. Musisi juga. Jadi yang melihat mereka itu antusias juga. Terus ada juga anak konduktor pendamping kami itu anaknya pahlawan musik Nusantara. Apa tuh? Itu anaknya Kusbini, tahu nggak? Kusbini itu kan salah satu pencipta lagu nasional juga. Nah, anaknya yang jadi konduktornya. iya, itu yang serunya juga. Jadi termotivasi sama mereka juga. Keren banget ya. Terus salah tuh kalian itu kayak ada dress code khusus gitu ya setiap penampilan. Atau, Iya. Itu apa tuh, boleh diceritain nggak? Ya, jadi kalau untuk di kementerian itu kami pakai bajunya itu baju batik dari Nasional, tuh batiknya Seragam berarti. batik seragam, sama membawa rebana. Iya. Jadi sambil nyanyi itu sambil bawa rebana. Bawa rebana. Soalnya ada namanya lagu medley Nusantara.
Nah, itu kan kami ada bawa lagu Melayu tuh. Nah, jadi wajib dari provinsi masing-masing mengirimkan membawa rebananya masing-masing. Oh, jadi beda-beda dong rebananya? Iya, beda-beda rebananya, tapi bunyinya sama sih. Cuman kan kayak rebana kita ada yang kecil, besar-besar gitu. Nah, variatif gitu iya. ya. Cuman baju kaliannya jadi sama semua berarti batiknya karena di nasional tadi. sama, cuman kayak model kebaya gitu lah kan. Kalau Nobi ini kan model kebaya kayak yang cewek itu. Kalau yang cowok ya kemeja lah, kemeja biasa. Terus kalau untuk di DPR MPR itu kami menggunakan PDU sama dengan mereka. Waktu pas mereka kan pakai PDU-nya pas tanggal 17-nya kan. Enggak. Apa tuh baju putih itu? Oh iya, PDU. PDU kan? Nah, kan tanggal 17 ya kalian kan? Kalian juga Pas ada. upacara. Kalau kami ada juga, tapi kalau kami pakainya pas tanggal 16-nya pas sidang paripurnanya. Itu sama putih-putih kayak gitu juga. Putih hitam. Oh, putih hitam. Iya, putih hitam. Baru tahun ini yang bedanya. Oh, ini apa tuh? Tahun ini itu beda, warna merah marun mereka. Oh, ada Iya. perubahan gitu. Ada ya. perubahan. Nah, Karena tahun ini temanya kayak tema Inggris, Kak. iya. Iya. Itu yang beda cuman GBN aja atau dari Paskibraka juga ada perbedaan tahun ini? Enggak sih, emang tahun ini kan tahun pertama Prabowo yang 17 Agustus ini, jadi diminta bakal beda dari yang lain. Jadi kayak suasananya gitu ya. kayak di Inggris gitu. Iya, mereka kan juga tampilnya di Kota Tua. Kalau kami kan waktu itu tampilnya di apa namanya? Di Kementerian Pendidikan. Nah, terus untuk di tanggal 17-nya kami pakai baju adat Nusantara. Antara berarti masing-masing provinsi. Iya, dan untuk ceweknya tuh wajib menggunakan kembang goyang tuh di kepalanya. Oh, wajib ya. Wajib gitu ya. semua provinsi. Itu apa ada filosofinya kenapa wajib? Itu kurang tahu sih. Jelasinnya. Kurang tahu. Yang capeknya itu tanggal 17 itu kami udah bangun jam 12 malam untuk make up. Cowok juga malahan. Iya, kebayang Jam sih, 12 capek malam. banget. Iya, Karena doang. berarti kalian tampil itu mulai jam berapa tuh? Kalau nggak salah upacara tuh mulainya jam Mulai jam 8. ya jam 8-an. Jam 8 ya. Kami nyampe sana itu kami kan dari Depok tuh, dari Depok sekitar 1 jaman sih kalau nggak salah ke istana itu. Sampai sana itu pokoknya baru berangkat ke istana itu jam 5 subuh, nyampe sekitar jam 6, setengah 7-an udah stay di sana. Jadi makan sarapan di bus ngantuk-ngantuk gini. Kebayang banget sih capeknya ini. Boleh sambil dinikmati ya dari kedai Pak Itam gitu. Wah, seru banget ya teman-teman terkait pengalaman di nasional, dan terkhusus lagi mereka ini menampilkan penampilan gitu ya, berkompetisi tadi, dan sampai akhirnya bisa mengharumkan nama, bukan cuma sekadar nama daerah ya, nama Indonesia gitu ya di Istana Negara gitu. Dan kalau misalnya tadi kan Bang Tian udah ceritain nih, itu udah lengkap sama dukanya juga gitu ya, maksudnya lukanya gitu, struggle-nya atau tantangannya. Kalau dari Kak Atika, ada nggak nih tantangan tersendiri gitu ketika di nasional? Apa nggak dianggap tantangan gitu? Ada sih, nggak ada tantangan Beda sama banget sama Iya sekali. nggak. Tapi atau yang mungkin kalau orang lain mikir ini itu tuh berat banget sebenarnya Mungkin latihannya sih, Kak. latihannya. Iya. Apa tuh? Boleh dikasih tahu nggak? Karena pagi-pagi itu kami bakal ada nge-track setrika. Setrika maksudnya langkah tegap gitu, bolak-balik gak berhenti non-stop gitu. berapa lama tuh? Itu sekitaran 15 menit atau 20 menit. 15 menit langkah tegap. Langkah tegap, jalan di tempat. Lumayan jauh sih, Kak. Panjang. Iya. Dan itu harus rapi semuanya. Iya, gitu itu ya. dicek kayak kesamaan kakinya, ditanam apa enggak kakinya. Soalnya kan itu lapangan istana tuh rumputnya bener-bener tebel, nggak akan kedengeran kalau misalnya nggak nakan banget kan, gitu. Jadi juga seminggu sebelum ke istana itu kami udah latihan, Kak, di istana. Udah mulai latihan, udah kayak dilihat tuh rapi apa enggak gitu. Itu kan bakal buat capek gitu ya, karena lapangan istana kan lumayan gede juga tuh buat langkah tegap, nggak yang kecil gitu kan. Jadi Itu bagian tersulit ya berarti ya Iya, sebenarnya. mungkin salah bagian satunya ya. Oh iya. Nah ini aku pengen tanya soal apa sih persiapan yang perlu dilakukan gitu ya, atau syarat-syarat ketentuannya gitu untuk bisa mendaftarkan diri jadi tadi Paskibraka ataupun misalnya di GBN tadi itu kan, siapa tahu ini ada anak muda yang mau nyusul juga nih gitu ya, bisa menorehkan prestasi seperti itu. Boleh dari Atika. untuk persiapan sih fisik, latihan fisiknya dikuatin lagi, ditingkatkan lagi, soalnya biar nggak kaget waktu seleksi, karena kan banyak tuh saingan dari ratusan orang, ribuan orang di Indonesia. Terus juga
tentang sejarah-sejarah Indonesia itu dipelajarin lagi, soalnya nanti di banyak gugur paskibraka tuh di tes wawasan kebangsaan Kak. Oh, jadi Ya, karena sampai nasional itu akan dites ya tetap Iya, ya? tes wawasan kebangsaan tuh kayak kalau misalnya kamu misalnya di provinsi nih, TWK-nya nggak sesuai sama rata-ratanya, itu nggak bakal bisa lanjut ke tingkat pusat. Meskipun bagus nih yang lain-lain fisik dan Iya, lain-lainnya. karena TWK tuh dinilai banget tuh Kak, karena kan tentang pengetahuan kita yang ada di Indonesia gitu juga. Terus PBB-nya kalau misalnya ada eskul-eskul di sekolah tentang paskib itu diikutin aja, karena agar tahu basic-basicnya PBB itu apa aja. Jadi kalau misalnya seleksi itu udah pede sama PBB kita yang dihasilin gitu. Berarti tadi Kak Atika mulai dari kelas 10 sudah masuk eskul paskib gitu Iya. ya di sekolahnya. Untuk di tahun di SMA Kak Atika sendiri itu sebelumnya udah pernah ada yang dapat sampai nasional atau ini pertama kalinya Kak Atika? Udah ada 2 kali. Ada 2 kali. Iya. Itu tuh angkatan berapa tuh? Kalau nggak sebelumnya? salah belasan sih Kak, 2013, 2015 gitu. Dan ini akhirnya keduanya Iya. Kak Atika, keren banget sih. Jadi ini kalau ada yang baru, katakanlah baru mau masuk SMA nih gitu ya, terus tertarik untuk ini, ada nggak sih kayak batasan, mungkin tinggi atau apa gitu yang kalau udah nggak mencapai itu ya nggak bisa gitu misalnya. Untuk tinggi di kabupaten itu 162 untuk cewek. Untuk cowok kayaknya 170-an deh kayaknya. Tapi kalau untuk tingkat pusat itu sama tingkat provinsi minimal paling kecil 165 untuk cewek. Oh, berarti Kak Atika boleh kasih tahu? Aku kalau tinggi 167. Oh, tinggi sekali ya. Terus juga untuk cowok di tingkat pusat paling kecil kalau nggak salah 173. Itu BB-nya harus ideal kan, misalnya kayak 167 nih dikurang 110, jadi BB-nya harus kayak 56 atau 57-an gitu. Oh ya kayak gitu ya. Terus misalnya nih aku pengen banget tinggi aku masih masuk nih gitu ya. Tapi aku nggak pernah sama sekali punya basic PBB gitu dan lain-lain. Katakanlah tadi baru masuk kelas 10 ya gitu. Itu masih memungkinkan gak sih punya harapan buat bisa lolos kayak Kak Atika ini? Masih sih Kak, soalnya SMP juga Tika nggak pernah ikut eskul paskib kan. Iya. Juga benar-benar pertama kali ikut eskul paskib di SMA itu. Jadi kayak ada kemungkinan kalau misalnya kalian mau berusaha gitu. Berarti bisa dari nol ya ini Bisa. ya. Tapi tadi harus ikut eskul dulu, nggak Iya. bisa yang tiba-tiba seleksi gitu ya. Oke. Di sekolahnya sendiri nih, kalau eskulnya sendiri itu ada tantangan atau suka dukanya seperti apa enggak? Mungkin banyak ya. Oh, Karena boleh diceritain. pertama kali ikut eskul paskib kan Kak. Panas, capek, terus kayak dihukum gitu, kadang kayak disuruh angkat kaki lah, guling-guling, jalan jongkok gitu. Kadang kalau misalnya kurang lengkap nih orangnya dihukum, kadang kayak dijemur, diterik-terik panas matahari gitu kan. Jadi kayak buat emosi gitu, kayak kadang kayak kesel gitu kan sama kakak seniornya. Tapi karena adanya banyak teman-teman yang ikut eskul paskib tuh jadi kayak Solid ya jadinya. jadi solid gitu, kayak lama-lama jadi seru, terus kayak kangen era-era capaska, calon paskibraka gitu kan, pas seleksinya juga. Itu makanya tadi disebut ya ekspektasinya ketika di pusat justru lebih Iya. sulit, ternyata enggak gitu ya malah ya, karena pernah ngerasain yang lebih berat sebelumnya gitu ketika di eskul. Tapi apa ya, kalau Kak Atika sendiri menanggapi ya budaya tadi eskul yang cukup ketat seperti itu, banyak hukuman dan lain-lain itu gimana tuh? Karena kan mungkin di luar sana tuh banyak yang justru malah mengkritik hal itu ya gitu. Nah kalau Kak Atika sendiri menanggapinya gimana? Itu sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kan di paskib itu kita bukan kayak menye-menye, kita dilatih mentalnya, fisiknya, biar nggak kaget nanti waktu masuk diklat, waktu seleksi. Kan juga kalau di seleksi itu Kak, waktu di provinsi juga itu kan kita di asrama gitu kan, dibangun pagi, kayak ditegasin gitu, jadi waktu seleksi ataupun diklat nanti udah nggak kaget lagi gitu. Jadi kayak Kak Atika ini ya teman-teman gitu, karena udah ngerasa oke berat di awal, pas yang berikut-berikutnya terbiasa dan malah jadi ngerasa rezeki banget ketika tidak seketat itu gitu ya akhirnya ya, tidak seketat itu. Berarti lebih ke ini metode buat pendisiplinan aja sebenarnya ya, dan kayaknya ngerasain solidaritas antar sesama juga. Kalau Bantia nih, GBN sendiri itu kayak gimana tuh? Apakah bisa di orang yang belum pernah nyanyi atau punya kemampuan gitu bisa dari nol gak ya? Atau justru malah Bantian udah dari kecil banget nih atau gimana tuh?
pertama kalau nyanyi ini kan beda dengan fisik ya. Kalau nyanyi itu kan emang lebih ke basic tuh. Jadi kalau nyanyi, kalau emang sekedar mau coba-coba itu agak sulit sebenarnya. Jadi orang yang latihan untuk yang benar apa namanya udah ada basic dengan yang melawan hukum alam itu lebih susah melatihnya gitu. Untuk apalagi nggak ada pelatih khususnya gitu kan. Nah jadi untuk persyaratan GBN itu yang pertama itu emang udah ada basic menyanyinya, khususnya di paduan suara. Karena tadi yang sudah aku bilang bahwa tipe suara atau cara bernyanyi untuk yang solo vokal dengan yang gita bahan ini kan khususnya untuk paduan suara tuh. Jadi cara bernyanyi juga beda mereka dari bulat suaranya. Nah, terus kedua itu pertama tuh untuk GBN tuh umur nih. Umurnya dari 16 sampai 23 tahun malah sekarang, 23 tahun maksimalnya. Nah, terus yang kedua itu menguasai notasi angka atau notasi balok. Terus mempunyai basic paduan suara, minat dan bakat lah seperti itu. Nah, udah sih kalau untuk persyaratannya itu. Persyaratan ikut seleksi GBN ini. Dan berarti kan kalau paskibraka tadi katakanlah perwakilan sekolah ya dikirimkan begitu ya. Berarti ada seleksi juga di sekolahnya ya. Iya. Nah, kalau di GBN sendiri apakah umum daftarnya atau perwakilan sekolah juga? Perwakilan dari sekolahnya masing-masing. Jadi dari Dinas itu nanti mengirimkan surat, mereka membuka audisi di tingkat kabupaten. Nanti sekolahnya biasanya sekolah mempersiapkan juga sih siapa cikal bakal yang bakal dikirim tuh. Misalnya dari kabupaten itu mereka menerima setiap sekolah itu mewakili 8 orang. Jadi latihan 8 orang tuh di sekolah biasanya udah dikasih partiturnya, biasanya sekitar 2 minggu sebelum seleksi itu udah dikasih partiturnya. Nanti pilihlah satu lagu dari beberapa belas lagu yang dikasih itu, latihan di sekolah, bisa sekolah mensupport ya itu latihannya. Baru audisi di kabupaten, perwakilan sekolah sih jatuhnya tuh. Oh, berarti kalau yang tadi di atas sekolah yang mahasiswa gitu-gitu Iya. berarti dari kampusnya masing-masing. Bukan yang kita bisa daftar mandiri gitu ya, bukan berarti. Kalau sekarang udah bisa. Oh, sekarang udah bisa. Sekarang udah bisa. Nah, kalau dulu wajib dari utusan sekolah. Kalau sekarang udah bisa, yang penting statusnya masih pelajar atau mahasiswa. Pelajar atau mahasiswa. Jadi kalau jago karaoke nggak bisa ikut? Kalau bisa nyanyi kayak untuk paduan suara ya oke-oke aja sih, Pak. Kalau berarti Bang Tian sendiri ini udah menyanyi sejak kapan nih gitu? Mulai tahunnya aku juga nggak tahu sebenarnya aku bisa nyanyi. Oh, gitu. Jadi SD itu kelas 5. Kelas 5 itu ada pelajaran seni budaya kan dulunya tuh, ada mata pelajaran nyanyi lah seni budaya itu. Terus dari gurunya tuh dipisahin tuh yang bisa menyanyi tuh. Mulai dari sekolah, perwakilan sekolah dari itu ikut ajang-ajang lomba solo vokal di sekolah. Terus SMP gitu juga sampai ke SMA. Itu tapi waktu di SMA itu aku suka kayak genre-genre musik itu opera gitu, kayak orang paduan suara yang tipe suaranya bulat. Gitu aku suka. Nah, jadi karena aku udah udah ada basic kayak gitu, jadi setiap nyanyi lagu pop, lagu solo pun suaraku bulat, jadi kayak paduan suara. Nah sekarang udah bisa membiasakan mana solo vokal, mana untuk paduan suara. Jadi kalau untuk paduan suara juga kriterianya juga beda nih. Kalau solo vokal boleh pakai vibrato di ujung getar-getar suara tuh. Kalau untuk paduan suara nggak boleh sama sekali. Sesuai peran suara, apa tipe suaranya Iya. tadi ya. Gitu. Oh berarti memang harus punya kemampuan dasar menyanyi dulu. Tapi kalaupun memang tadi belum terlalu paham not balok dan lain-lain, masih bisa belajar ya gitu ya di Iya. cuma tetap butuh waktu dan proses ya gitu. Sampai akhirnya tadi Bang Tian sendiri udah sampai 3 tahun ya berturut-turut sampai akhirnya bisa ke level. Dan perwakilan Belitung juga jarang sih dapat ke nasional. Jadi aku itu di tahun 2017. Jadi baru dapat lagi ke nasional itu tahun ini. Tahun ini. Oh 2025. Ya. Siapa tuh? Jilian, angkatan dia tuh di nasionalnya. Oh, dari SMA mana ya? SMA Negeri 1. Iya, SMA 1. Iya, Semansan. Nah, dia juga ikut GBN itu di kabupatennya malahan, nggak pernah lolos provinsi dia. Dia udah 3 tahun ikut di... Sama ya, 3 tahun. 3 tahun, tapi waktu itu 2 tahun terakhirnya itu nggak dapat provinsi malahan. Sekalinya dapat langsung nasional ya. Iya, itulah di tahun aku ketemu paskibraka nasional dari Kabupaten Belitung juga, Iban waktu itu. Oh, Iban. Oh iya. Semansa juga kan ya? Atau Iban, iya Semansa juga ya, Iban. Tahun dia ketemu lagi tuh ada nasional GBN sama paskibrakanya. Iya, mungkin gantian ya ini jadi ya beda angkatan ketemunya. Oh, berarti kalau yang GBN dari Provinsi Belitung sendiri udah berapa kali nih kalau yang Bang Tian tahu?
Ini kan dua ya tadi ya Bang. Iya. Dian sama yang Di tahun sebelum aku juga, tahun sebelum aku juga ada 2016 dari Semansa juga. Itu jenis suara alto. Tenor tuh aku pertama kali dari Kabupaten Belitung dari GBN ada. GBN itu kan terbentuknya di tahun 2014. GBN itu 2014. GBN terbentuknya tahun 2004. Tahun Megawati ya, 2004 itu. Kalau nggak salah sih. Iya, Megawati. Jadi yang bentuk GBN itu Presiden Megawati. dari situ sampai sekarang Kalau nggak salah sih, pertama kali yang tenor. iya, kalau nggak salah dari Belitung itu 8 orang udah yang dari awal GBN ada ya. Aku kan dari SMA PGRI waktu itu. SMA PGRI itu udah mengirimkan 2. Pertama itu di tahun pertama GBN ada 2004 itu atas nama Sartika dan 2017 aku. Selainnya itu dari SMA 1 sama SMA 2. Keren banget ya. Selain prestasi-prestasi yang disebutkan gitu, ada prestasi lain nggak nih? Kalau dari Atika gimana? Mungkin kalau prestasi kayak tingkat kabupaten, provinsi, nasional tuh belum ada sih Kak. Kayak paling kayak cuman di sekolah-sekolah doang. Di sekolah apa tuh? Boleh. Soalnya kayak prestasi fashion show gitu-gitu sih Kak. Oh, jadi suka juga ya dunia fashion show ya? Iya. Oh, oke. Selain itu ada hobi lain mungkin? Hobi Kak Atika? olahraga palingan. Apa tuh olahraga apa Kayak biasanya? lari, jogging gitu. Lari. Terus sama kayak mungkin nari mungkin. Nari juga suka. Oh, oke. Itu kalau lari kan sekarang lagi hype juga nih ya, orang kayak ikut apa maraton lah, fun run gitu-gitu. Udah pernah ikutan? Oh, kalau itu belum sih Kak. Belum. Soalnya hobi lari ini mulai pulang dari pusdiklat. Oh gitu. Untuk apa nih? Untuk menjaga stamina ya. Mungkin udah kebiasakan jadi kayak udah Sayang seru ya, nih jadi kalau hobi. dihilangkan sayang juga ya gitu. Oh, jadi berarti nari bisa, fashion show bisa juga, nari tadi juga ya. Nari juga bisa. Kalau Bang Tian ada prestasi lain di luar menyanyi? Aku di tahun 2017 itu di tingkat provinsi, tingkat nasional itu FLS 2N, Apa tuh? Solo Vokal Putra di Nusa Tenggara Barat. Terus di tahun 2017 kita Nusantara Nasional. Terus di tahun 2019-nya itu Duta Pemuda Indonesia di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara waktu itu. Perwakilan Babel juga. Wow. Terus di tahun 2021 itu juara 1 lomba Langgam Melayu. Langgam Melayu Kabupaten. Apa itu? Boleh ceritain? Lagu-lagu Melayu. Ya, lagu Melayu. Lagu Melayu itu kan lagu Melayu beda nih, Melayu pop tuh. Itu aku coba-coba ikut aja. Saingannya orang tua semua. Kalau Melayu kan orang tua tuh basicnya rata-rata. Aku coba-coba ikut ya. Alhamdulillah juara 1. Masya Allah. Itu di tahun berapa tadi? 2021. 2021. Terus Ada lagi? kalau sekarang udah nggak boleh lagi ikut lomba. Nggak boleh ikut lomba, kenapa tuh? Sekarang udah dari tahun 2022 sampai sekarang itu juri terus. FLS juga juri, GBN juga juri, Juri sama yang di tingkat ini. kabupaten provinsi. Kabupaten provinsi juga. Jadi nggak boleh ikut-ikutan lomba. Nggak boleh. Jadi di luar itu ada lagi nggak? Nggak ada ya? Maksudnya ya mungkin di luar menyanyi tadi. Tahun 2022 itu ikut bintang radio di Sungai Liat. Itu apa tuh? Jadi penyiar? Enggak, bintang radio itu nyanyi. Nyanyi juga? Iya, Oh, yang iya. mengadakan RRI. Nanti diambil dari setiap cabang yang nyebutnya tuh. Kalau RRI Sungai Liat kayak gitu kan, kita kan RRI ada juga di sini nih. Nah, tapi yang mengadakan RRI Sungai Liat, jadi perwakilan nanti seleksi di tingkat nasional. Tapi aku waktu juara 2 tingkat provinsinya. Oh, yang satunya baru ke nasional? Ya, yang putrinya malah yang satu dari Belitung itu Mareta. Dia seleksi ke nasional, tapi waktu itu kan seleksi dulu online, nanti diambil 10 besar baru berangkat ke nasional. Mareta waktu itu nggak lolos. Ya, cuman ikut seleksinya aja online waktu Jadi itu. berarti tadi kebanyakan prestasi tetap berpusat ke menyanyi ini ya gitu ya? Iya, kan Duta Pemuda tadi itu kan, Duta Pemuda tadi kan tuh kan pertama seleksi kabupaten juga sama provinsi dan nasional. Sama juga dia. Jadi pengetahuan kepemudaan, Pancasila juga, terus berbahasa Inggris, sama juga minat dan bakat. Kalau minat dan bakat itu dia terusnya di bidang seni, tarik suara, silat, menari, seperti itu. Jadi Otomatis tarik suara tadi ya? iya, jadi kami itu kan perwakilan itu ada
12 orang, kalau ke Duta Muda itu 12 Tahun orang. berapa itu yang 2019. 2019? Apa yang ini ya? PPA itu bukan? Atau PP beda? ya, kalau sekarang tuh namanya udah PPAP. Ya, PPAP. Kalau kami dulu namanya JPI, Jamboree Pemuda Indonesia. Oh, Nah, terus tapi yang gelarnya tetap Duta Pemuda. di Minahasa yang Minahasa, Tondano. Oh. Tuh, berprestasi benar pemuda dan prestasinya gitu ya, teman-teman. Ternyata Belitung tidak kekurangan pemuda-pemudi yang berprestasi gitu kan, kita banyak mendengar terkait ini. Di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin barangkali ya ke anak muda yang sedang bercerita terkait kisahnya ini. Kalau Bang Tian ada hobi lain nggak? Kalau tadi kan ada nari, fashion show, lari gitu. Kan aku kan kalau sekarang hobinya lari sih emang juga gitu. sama. Ikutan fun-fun gitu-gitu enggak? Ya, pernah Naik juga. berapa kilo tuh biasanya? 10. Wah, keren banget sih. 10 kilo. Karena kan aku emang dulu kan aku pas GBN itu juga dari lulus sekolah itu badannya gempal malahan. Oh iya. Iya, jadi aku dietnya itu diet lari malahan. Oh gitu. Dari Boleh spill gak nih dari berapa ke berapa? dari 96 ke 57. Serius itu Iya. gara-gara lari itu. Lari sama puasa Senin Kamis gitu sih, jaga pola makan Ya, juga. teman-teman kalau mau ideal ya bisa diikuti. Iya itu. Oh. Jadi, Selain lari ada lagi? enggak sih, lari sama nyanyi sih. Lari sama nyanyi ya gitu. Dan dua-duanya positif banget ya teman-teman, jaga kesehatan dan juga bisa berprestasi juga. Ini berarti ada target menaklukkan fun run berapa kilo gitu-gitu? Enggak sih, kalau kan emang bukan yang pacer, kata orang tuh Oh, pacer iya, tuh iya. enggak. Cuman sebatas ya hobi lari, Hobi 10 kilo bisa, kayak gitu-gitu aja. Heeh. Berikutnya apa targetnya? Target Enggak ada target. Dari suara. Dari target suara. Selain Eh. juri-juri nih, ada targetan lagi nggak? Enggak sih, alhamdulillah sekarang udah kecapek, pengen jadi apa? Coach vokal udah kesampaian. Coach vokal. Oh iya, boleh ceritain tuh coach vokal berarti di sini bikin sesuatu atau apa? Enggak, jadi sebelumnya kan aku kayak dipakai dari sekolah-sekolah itu, misalkan anak muridnya pengen ikut lomba. Iya. Nanti aku sebagai pelatihnya itu sekitar sebulanan, 2 bulan. Nah, kalau sekarang aku udah ada yang tetapnya itu di Trinada Studio. Trinada Studio itu mereka membuka kelas vokal, piano, gitar, violin, sama baca tulis notasi balok. Itu untuk anak-anak Anak usia berapa? anak dari umur 5 tahun dan seterusnya. Oh, boleh sampai dewasa juga. Ya, sekarang murid aku untuk vokal itu udah ada 22 murid. Total kelas ada 9 kelas. Berarti cukup private ya setiap kelasnya atau Iya, tidak? setiap kelas itu kami maksimal 3 orang, nggak lebih dari 3 orang. Kalau vokal itu kan sistemnya benar-benar harus private tuh, nggak boleh lebih dari 3 orang. Sebenarnya 3 orang juga ada kebanyakan. Ya, sistem mereka kan nanti nunggu sendiri, kan kelamaan kalau nunggu sendiri kan. Jadi ya itulah. Itu buka setiap saat atau gimana? Kalau kami itu sistemnya ada per semester sebenarnya. Jadi ada namanya resital uji kompetisi seperti itu. Jadi kayak kita mau bagi rapot tuh kan ada ujian dulu tuh per 6 bulan sekali tuh. Kalau kami ada juga seperti itu. Jadi anak-anaknya kalau misalnya dia masuk dari awal semester itu masih bisa mengikuti resital atau uji kompetisi. Kalau misalnya mereka masuknya di pertengahan semester, mereka nggak diharuskan ikut resital. Nanti semester selanjutnya baru boleh ikut. Iya, soalnya nih kebetulan juga kapan gitu ya itu ada yang nanya emang pengen les vokal anaknya gitu kan. Oh, Aku iya. kebetulan masih kelas 1 SD gitu, tapi nggak tahu kalau di Belitung itu ada sebenarnya. Ada. Gitu. Ternyata ada ya. Ada Tapi kelas boleh vokal. Di plan nggak disampaikan nama ininya? Ya, nama apa namanya studionya itu Trinada Studio. Trinada Studio. Trinada Studio itu di lewat Semansa tuh jalan apa sih namanya? Lewat Semansa belok kiri, lewat tembus nak ini apa namanya? Juara Pedas tuh. Apa tuh namanya? Semansa kan Yosudarso kan. Belok kiri tuh ada sebelum Pagar Alam tuh. Bergerak tengah-tengah berarti. Ya sebelumnya yang jalan pertamanya. Lupa tuh jalan apa namanya? Itu ya. Kelas nampak ya. Nanti ada gang tapi ada di situ udah kelihatan bulat besar Trinada Studio Music Course. Mau bisa di apa kalau kayak harga dan lain-lain bisa di situ ada informasinya atau harus nanya ke itunya? Iya harus nanya juga. Vokal beda, musik beda. Private juga beda. Iya pasti ya. Soalnya biasanya apa ya cukup stereotip orang kan mungkin ini sebuah hobi yang pricey ya gitu untuk Iya. les dan lain-lainnya. Tapi memang
namanya juga di dunia seni ya tarik suara tadi, kita harus menghargai dan mengapresiasi Iya. juga ya. Ini dari perjalanannya Bang Tien aja udah kerasa banget bahwa luar biasa gitu ininya, suka dukanya gitu kan yang harus dijalani. Yang bisa menjuri saya juga ada tuh. Ada. Dari aku kecil sampai besar. Pak Usni. Masih di mention nih juri ya tadi. Sering jadi juri juga dulunya, Iya. Pak Usni. Dari aku kecil sampai ke besar. Iya. Luar biasanya. Nah, ini calon penerus nih. Pak Usni ya. Amin. Penerus juga. Berarti kalau targetan tadi udah ngerasa cukup sampai ke coach vokal gitu. Nggak ada targetan saya kayak Indonesian Idol, X Factor gitu. Banyak ya, Nyusul Sabrina mungkin. banyak yang mendorong mau ikut Indonesia Idol, tapi aku pikir kayak kalau untuk Indonesia Idol itu kan harusnya jam terbang udah tinggi tuh. Penguasaan lagu juga harus lumayan. Kalau aku nih bukan tipe orang yang nyanyi reguleran di kafe-kafe atau kondangan gitu. Aku nggak pernah. Jadi aku cuman tok di vokal gitu. Cuman bisa nyanyi dengan cara berteknik, nggak dengan jam terbang yang kayak orang tampil-tampil di mana-mana, enggak. Makanya lebih suka mengedukasi lewat Iya. jadi coach. Temennya satu course namanya apa? Satu grup itu masih ada yang bikin kelompok nggak? Yang GBN tadi. GBN itu kalau di kabupatennya masih ada. Jadi tapi rata-rata kan mereka ada yang mahasiswa juga, kadang ada juga kadang mahasiswa mereka dari luar, yang kuliahnya di luar. Mereka sengaja pulang pengen ikut di tingkat kabupatennya GBN itu. Terus selesai seleksi, mereka kembali lagi. Jadi nggak tergabung lagi ke Paduan. Kebanyakan kayak gitu sih. Kan sayang sebenarnya. Sayang sebenarnya, Pak. Karena kalau lihat dari konser-konser musik klasik itu kan cenderung klasik kan. Iya. Kalau GBN tapi lebih ke musik ini, Pak. Musik apa? Perjuangan Nusantara kayak gitu. Ya, tapi kan caranya sama kan. Kalau di lihat kayak misalnya. Iya, sama orkestranya sama. Orkestranya nggak boleh kapan-kapan ada musik klasik, vokal klasik kan. Iya kan? Itu beda lagi basicnya, Pak. Beda lagi basicnya, Pak. Itu lebih berat. Lebih berat lagi kalau klasik sih. Klasik itu kayak aku bilang tadi opera. Nah, opera itu bukan paduan suara tapi basicnya sama, suaranya bulat tapi cara bernyanyinya beda. Kalau paduan suara itu datar sesuai partitur. Misalnya partitur yang kasih lagu Indonesia Raya nih, ya udah harus sesuai Indonesia Raya, nggak boleh diubah di gimana nggak boleh. Sesuai dengan partitur tadi. Iya, kalau opera itu masih bisa diimprovisasi dengan teknik mereka yang berbeda-beda. Nggak kira mau ke sana. Katanya kelompoknya kan sayang udah terbentuk, ya kan? Iya. Udah terbentuk, udah solid. Kenapa nggak kelompok ini naik derajat? Iya. Kalau Ingin untuk gitu lagi. kalau untuk nasional sih susah kalau pengen dibentuk lagi, Pak. Karena kan kalau udah pulang ya pulang masing-masing provinsi Tapi masing-masing. kalau kabupaten sebenarnya bisa aja ya seharusnya ada Bisa. sesuatu ya. Kalau provinsi tapi mengapresiasi untuk purna-purna GBN nasional itu kami di SK-kan malah dari dinas provinsi. Terus Jadi gimana ini? setiap ada acara itu sekarang nggak pakai peserta yang seleksi yang di provinsi lagi, tapi pakai purna nasionalnya. Jadi ada yang udah nikah, masih ikut gabung gitu. Jadi proses latihannya nggak lama. Terus dengan yang seleksi yang di provinsinya juga tetap dilibatkan tapi gimana? Udah tidak. Oh. Udah tidak. Jadi khusus untuk purna nasional sekarang aja ya. Jadi kami udah di SK-kan. Berarti yang kasihan dong yang lanjutannya. Iya, jadi Bisa dipakai gitu kasarnya. habis. Jadi target mereka cuma mengejar nasional. Kalau sekarang Akhirnya nggak ada lagi. enggak. Sayang. Iya. Iya, tapi jadinya satu sisi untung buat yang nasional, tapi satu sisi buat anak-anak baru ini akhirnya harus mengejar sampai nasional itu baru Iya. bisa. Kebijakan kan makin sekarang makin ini ya, Pak. Makin berubah gitu. Belum lagi mungkin ya anggaran juga kalau Iya, lain-lain seperti ya. itu. Oke. Kalau Kak Atika nih, tadi kan udah cerita Bang Tien ya soal targetan selanjutnya. Nah, kalau Kak Atika apa nih targetan selanjutnya setelah berprestasi di Paskibraka ini? Ada enggak yang mau dituju Jadi polisi. selanjutnya? Jadi polisi. Kan kalau misalnya sekolah mungkin nggak ada lagi sih, Kak. Di sekolah belum ada. Atau tiba-tiba mau tadi ke fashion show atau lari? Nah, itu nari. kurang tahu. Masih belum Masih belum. kepikiran. Iya. Kalau berarti ini kan SMA ya gitu. Mungkin cita-cita gitu itu mau ke arah mana udah ada belum? Rencana mau coba ke Akpol. Iya, tapi daftar juga buat kuliah kedokteran. Oh, kedokteran. Kenapa tuh mau antara polisi dan dokter ini? Awalnya itu ini, Kak, ngelihat
dokter yang di Batam tuh dokter Akpol. Ya kayak ngeliatnya kayak keren banget, dia akpol juga tapi dia juga dokter, kayak membagi waktunya buat masyarakat, ngebantu gitu kan. Dokter ini kalau misalnya jadi dokter bisa ngebantu masyarakat yang nggak mampu kan, apalagi kalau misalnya di rumah sakit kan kayak biayanya gede gitu kan Kak, jadi kayak bisa ngebantu gitu orang yang sakit. Terus kalau misalnya jadi akpol bisa nerusin papa jadi polisi. Oh, Pak polisi. Jadi terinspirasi lah gitu ya dari Papa, Iya. jadi pengen jadi polisi juga. Dan tadi ada salah satu role model ya gitu ya, pengen jadi dokter dan akpol tadi ya. Itu siapa tuh yang di Batam, kenalan atau pernah lihat Enggak sih, kayak kisahnya gitu? ngelihat dokter ini kan pernah nanya, dokter polisi juga ya, iya dokter akpol gitu, kayak keren gitu, bisa dua-duanya gitu. Betul-betul. Jadi sekarang targetannya lebih ke maksimalkan akademik dulu sambil siap-siap semoga bisa gitu ya. Oke. Ada nggak sih momennya, pasti semuanya berkesan ya, tapi itu bener-bener kayak paling berkesannya, paling ingat banget gitu di momen kemarin yang pas Paskibraka nasional itu? Ngibarin bendera di Istana Merdeka sih Kak. Yang gimana? Itu waktu itu tugasnya yang megang benderanya atau apa? Itu kan jadi pasukan 17. Pasukan 17 itu apa, boleh ceritain? Pasukan 17 itu pengiring, Pengiring, bukan, pemandu depannya. pemandu depan, atau Iya. boleh di kayak di apa, Jadi kalau dijelaskan ada kalau apa 17 aja tuh di barisannya? depan, barisan depan. Kalau pasukan 8 tuh yang bawa bendera. Bawa bendera itu Iya. berapa orang tuh formasinya? Kalau untuk pasukan 8 itu 12 orang. 12 orang. Iya. Jadi berarti ada yang megang, ada yang duduk di belakangnya gitu-gitu ya. Iya. Kalau untuk pasukan 17 tuh untuk seluruh sisa paskibrakanya. Kalau 45 itu pas pampres. Nah, jadi yang 17 itu pemandunya, pemandu depan. Jadi paling berkesan itu pas pengibaran Iya. ibaratnya. Apa tuh, gimana tuh rasanya? Itu Apa tuh yang kayak- dirasa, apa yang dilihat gitu, yang mungkin akan terbayang juga nih dari penonton. Nggak nyangka sih, karena bisa ngibarin bendera di Istana Merdeka kan, yang kayak awalnya tuh nggak ada mikir buat sampai ke nasional, kayak ngibarin bendera di istana. Itu tuh diliatin banyak orang, ada presiden, ada orang-orang yang tinggi-tinggi itu kan, apa pakat-pakatnya tinggi gitu. Terus kayak bisa nginjak istana karena lewat paskibraka ini gitu. Itu berkesan Iya. banget ya gitu. Ada ini nggak sih kan tadi ceritanya kalau yang GBN beberapa ada yang tumbang ya gitu sampai dipulangkan. Ada kisah yang seperti itu juga nggak kalau di Paskibraka? Kalau tumbang nggak ada sih Kak. Nggak ada, iya. Palingan kayak pegel-pegel doang gitu. Karena medis kan 24 jam selalu di sekitaran kami gitu kan. Tapi sesi latihan pernah ada yang sakit gitu-gitu? Ada sih Kak sakit, ya. tapi kayak masih ikut latihan gitu. Oh, alhamdulillahnya masih bisa. Jadi angkatannya Kak Atika ini full ya Iya. sampai akhir gitu. Kalaupun sakit itu bakal diobatin sampai sembuh gitu. Yang cacar juga, waktu itu ada yang cacar juga. Di momen itu, Ya itu 3 hari sebelum pelaksanaan. Itu ada yang tapi tetap cacar. ikut akhirnya. Itu diobatin kan Kak, diobatin terus bisa cepet ya. dipantau sama dokternya, dikasih vitamin apa. Udah sembuh waktu pengibaran. Wah, Masya Allah, rezeki banget ya bisa Iya. itu ya. Terus ngerasain apresiasi seperti apa dari negara dengan jadi Paskibraka nasional ini? Banyak sih Kak, kayak ngehargain apresiasi kita, kayak ngeberi reward itu ke kita. Terus kayak nyambutnya itu bener-bener wah gitu, pada paskibrakanya kan. Terus kayak kami didatangin juga ke Wisma Negara Kak. Oh, iya. Iya, Wisma Negara itu kan nggak semua orang bisa masuk situ, Iya, kayak iya. cuman presiden doang. Nah itu juga penghargaan banget bisa masuk ke Wisma itu. Terus ketemu secara personal dengan beberapa pejabat gitu-gitu Iya, ada juga. ada juga ketemu Bu Megawati, ketemu yang lain, ketemu Letkol Teddy juga. Oh gitu. Apa ini ada kesan tersendiri? Iya, karena itu kan orang banyak ngeliat kayak, ih Maher tadi ganteng banget Oh, gitu. gitu. Dia ketemu kayak wangi, ganteng, putih. Oh gitu. Itu kesan personalnya Iya, Kak Atika ya. Kalau Kalau dari komunitas ini, Apa? dari apresiasi dari pemerintah daerah apa tuh kalau misalnya Palingan kayak uang Kak. ada uang pembinaan gitu Iya. ya berarti ya. Oh, oke, cukup. Berarti ada support lah ya intinya dari Iya, ada. saya sendiri ya. Terus itu tadi perkesan. Kalau mungkin kisah-kisah lucu, kocak yang terjadi ada nggak nih? Yang Ada konyol gitu. mereka
kan itu kan kalau udah malam nggak boleh keluar-keluar lagi kan, Kak, mirip waktunya ya, buat ya. tidur. Jadi mereka tuh karena mereka saking pengen ngobrolnya, itu kan ada lantai 2 kayak balkon-balkon per kamar gitu. Mereka loncat balkon, Kak. Iya, loncat balkon supaya bisa ketemu temennya gitu. Loncat dari Balkon satu ke bangunan balkon. Iya, loncat Dan balkon. itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Terus kayak kadang mereka kan nggak boleh ya kalau misalnya nggak pakai baju di luar gitu. Maksudnya kayak kan kadang kalau cowok kan kadang nggak pakai baju tuh, iya, ngejemur baju atau apa, Iya, kadang iya. diteriakin gitu. Iya. Itu dipakai bajunya, jangan telanjang-telanjang gitu, kayak pamer-pamer otot gitu. Ya ampun, ya itu sisi-sisi. Iya, ininya cowok ya. gitu. Oke. Kalau Mbak Tian, apa yang paling berkesan banget ya gitu di momen nasional? Pertama ya nggak nyangka juga bisanya di Istana Merdeka waktu itu. Apa namanya, ramah tamah sama presiden itu sih yang benar-benar yang yang paling berkesannya itu. Setelah upacara itu kan kami sorenya itu di Istana Merdeka tuh makan-makan segala macam. Terus besoknya kami diundang lagi ke Istana Bogor untuk foto bareng segala macam. Nah, terus itu sih yang paling berkesannya tuh setelah nyanyi terakhir di Istana Merdeka itu ya nangis sih. Nangis sih, Ya, semua nangis. apalagi orang tua bilang tuh pada nonton bareng katanya, pengen lihat di TV kan tuh di seluruh Ya, siaran disiarkan. Itulah yang bikin nangis. Jadi kayak tiap tahun nontonin orang tampil di TV, ini sekarang kita yang ditonton gitu, rasanya kan ya kebanggaan banget gitu. Seumur hidup lah, belum tentu lagi bisa ke sana gitu. Kak Atika ada momen nangisnya juga nggak? Ada sih, itu pas kan kapan? nggak ketemu orang tua tuh, Kak. Jadi ketemu orang tuanya itu pas selesai pelaksanaan. Jadi selesai pengibaran tuh, kan dia ada 2 sesi, ada yang penurunan, ada yang pengibaran, dibagi 2 gitu. Jadi yang pengibaran ketemu sama orang tuanya itu kayak diam-diam gitu kan, Kak. Karena kan penurunan belum pelaksanaan. Jadi ketemu orang tuanya itu harus pas selesai pelaksanaan. Jadi kayak ketemu nangis, udah lama nggak ketemu, itu kan 40 hari gitu. Jadi kayak akhirnya bisa ketemu orang tua tuh kayak kangen banget gitu. Tapi kalau pas momen pengibarannya sendiri nggak Nangis juga sih, Oh, Kak. sempet nangis juga. Iya, gitu. nangis. Itu nggak masalah lagi ini. Itu kan selesai pelaksanaan kan. Oh, pas selesai. Langsung pas udah selesai langkah tegap udah berhenti, itu nangis semua. Oh, sama yang gitu. Iya, nangis Jadi karena kalau ada- kalau lagi prosesnya nggak boleh ya mungkin ya, karena Iya. disorot banget ya gitu ya. Kan kayak lirik matanya nggak boleh. Harus benar-benar ke depan, soalnya kan kamera dari kanan kiri gitu kan Iya, dilihat. mantap banget kan. Terus ada kayak nama gitu ya kalian, ada nempel gitu-gitu. Iya, ada namanya. Jadi kota banget ya. Wah, itu kebayang banget sih harunya. Kalau kisah tadi konyol-konyolnya ada nggak nih? Kalau ada sih, kayak kami kan ada nama juga, kami kan ada Pak RT, Bu RT gitu-gitu Iya, ada ada kan. juga kan, Palu ya? Rabu. Kalau kami ada juga kayak gitu. Jadi yang khusus kayak misalnya mereka ada yang nggak pakai name tag, itu ibarat namanya Pak RT juga sih, Pak RT yang handle itu semua. Jadi Kayak ngasih ketua tahu. angkatan gitu. Iya, kalau misalnya udah jamnya latihan nih, ada dari satu provinsi yang nggak hadir atau belum datang, udah itu yang masuk ke kamarnya mereka gitu. Terus nanti kalau udah sore itu kan udah kayak udah selesai latihan di Wisma itu kan ada kolam renang tuh. Ya itu mandi bareng, semuanya campur-campur di situ di kolam renang. Terus apalagi ada yang misalnya ada yang ulang tahun tuh, Oh, dikasih iya, iya. kejutan Apa dari namanya? pengasuh tuh, dikasih kejutan, dikasih yang bikin dia nangis lah gitu, katanya pengen dipulangkan lah inilah gitu, kayak gitu deh, konyol-konyol gitu sih. Tapi yang serunya tuh emang kayak keluargaannya sih yang lebih yang lebih lebih dapet banget. Tuh kan aku nangis tuh hari ketiga, malah hari 3 karantina aku nangis, soalnya belum pernah dipres banget latihan kayak gitu, jadi sampai tenggorok sampai luka. Oh, sempet. Kami itu setiap sore itu udah ngantri di ruang kesehatan tuh, udah ngantri dokternya, udah siap. Diiniin Iya. ya, diobatin. Pulang-pulang itu udah bawa satu tempat cup gitu obat, pulang-pulang ke rumah udah banyak bawanya. Dan itu wajib untuk dikonsumsi gitu ya. Iya, obat itu. wajib banget malah Makanya itu. dikontrol banget sama dokter-dokternya ya. Iya, wajib kami. Makan juga dikontrol semua. Kami nggak ada goreng-gorengan. Ada sih kayak misalnya sarapan nasi goreng kayak gitu, Iya, terus iya. ayam Tapi goreng. masih yang wajar gitu ya. Iya. Terus kalau orang tua tadi kan baru bisa ketemu beres banget pelaksanaan ya. Tapi Iya. berarti datang ya orang tua ya pas itu. Kalau di band tadi Kalau kami nggak ada ada undangan orang tua. Jadi kalaupun emang mau datang pun nggak bisa juga masuk ke lokasi ya. Nggak bisa. Jadi emang GBN itu nggak ada undangan orang tuanya.
Oh kalau ini ada memang Iya ada undangan, tapi ada beberapa juga yang nggak datang. nggak datang karena memang nggak bisa aja datang Iya. gitu, tapi diundang gitu ya. Kalau GBN nggak sama sekali. Kalau kami nggak ada. Jadi berarti orang tua memang hanya menonton dari rumah masing-masing. Gitu Iya, ya. dan jumlah GBN juga kan lebih banyak Ah, iya dari- sih, sama Iya. orkestra gitu-gitu ya. Berarti total berapa tuh kalau GBN? Kalau GBN itu di luar dari orkestra ya, itu 4 kali 3-4 sih waktu itu. 3. 4 Heeh. kali 3-4 ya. Nah, gitu kan, benar ya 100 juga. lebih lah. Nah, karena di perwakilan masing-masing 4 yang. Iya, kalau mereka kan 2 orang satu provinsi kan, Iya, cowok cewek. Berarti Nah, berapa tuh tadi? 76 orang. 76 orang. Iya sih. Hmm, benar. kami 130-an kalau nggak salah. Mm-mm. Wow, luar biasa sekali. Gimana Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Untuk anak muda ini, oke. Apa ya terkait ini sih ada sih satu. Kan tadi Bang Tian sempat menyinggung soal langgam ya, gitu ya, langgam Belitung, gitu Melayu gitu. Terus berarti kan memang ada nih ketertarikan terkait budaya Belitung sendiri gitu, atau mungkin yang sudah dipelajari, dan ada nggak apa ya niatan berikutnya mungkin targetan gitu gimana untuk melestarikan terutama kebudayaan Melayu ini gitu. Pertama sih ini, Ya, gitu. kalau aku emang kalau untuk Melayu belum terjun banget gitu, cuman suka musik-musik Melayu. Terus musik-musik Pak Usni suka juga, musik-musik iya. Belitung. Gitu. Boleh ini nggak kasih judul yang paling disuka itu apa gitu misalnya? Paling disuka itu apa namanya? Abang Gaok. Abang Gaok. Abang Ini nyanyi bareng kali ya. sama Tanjung Pendam, Mbak. Aduh, benar. Oke. Itu palingan kalau untuk lagu Melayu itu kan terkhusus untuk anak-anak muda Belitung kan, mereka khususnya lagu-lagu Belitung lah, setidaknya nggak usah jauh-jauh Melayu yang di luar-luar sana. Kalau anak-anak sekarang kan, khususnya anak muda Belitung kan lebih suka genre musiknya tuh pop. Ya popnya lagi udah modern banget gitu. Apalagi Nggak terlalu tahu juga tentang ini yang Belitung. apalagi kemarin habis ada Sabrina tuh kan, itu makin booming banget gitu. Tapi kita sebagai anak muda atau Gen Z gini kan harus tahu juga tuh mana musik yang emang harus di apa namanya itu dilestarikan, mana musik yang cuman hanya sebatas untuk iya, itu maksud saya. Kalau aku sih palingan aku nggak bisa banyak berbuat apa-apa atau ngasih apa-apa kepada teman-teman yang khususnya anak muda Belitung. Paling aku mencontohkan cuman sekedar aku suka nih musik Belitung. Caranya aku cuman sukanya kayak bikin ya cover lagu-lagu Belitung kayak gitu. Lagu Belitung ada. Pernah juga, atau lagi nanti lomba-lomba tuh bawa lagu-lagu Belitung Biasanya juga. gitu ya. Oke. Itu sih. Siap. Terakhir berarti pesan ya untuk anak-anak muda Belitung terutama gitu untuk bisa jadi berprestasi seperti kalian ini bagaimana nih gitu. Boleh dari Kak Tika dulu deh, silakan. Untuk dari Tika tetap semangat dan coba semua prestasi-prestasi di luar sekolah ataupun di sekolah, karena sebenarnya agak takut sebenarnya untuk nyoba-nyoba prestasi, nyoba-nyoba lomba-lomba kayak gitu karena ragu sama diri sendiri, tapi coba aja karena mana tahu itu rezekinya kan bisa sampai ke tingkat nasional. Dan kalau emang pengen masuk ke paskibraka itu digenjot, dilatih lagi. Tapi kalau emang misalnya nggak kepilih, masih banyak prestasi-prestasi lain yang di luar sana. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Kak Tika ya. Selanjutnya Bang Tian silahkan. Ya, kalau untuk aku, untuk motivasi untuk anak-anak muda Belitung khususnya, jangan mudah menyerah. Kalau emang kalian merasa basic kalian di situ, gagal satu kali itu bukan hal yang untuk menghentikan semua kesempatan kalian untuk mencoba. Cobalah terus. Kesempatan itu datangnya sebenarnya kalau aku pribadi menganggap salah kalau kesempatan datangnya satu kali. Kesempatan datangnya berkali-kali dan dari mana aja. Kayak gitu kita ke istana itu bukan cuma dari nyanyi aja kayak ini, bisa dari Atika, dari Paskibraka, atau dari pemuda-pemuda yang berprestasi lainnya, bisa semua, malah bisa langsung menuju ke presidennya. Jadi jangan mudah menyerah, terus coba, terus jangan malu apa yang kalian bisa, basic kalian apa, bakat kalian apa. Semua bakat itu anugerah dari Tuhan. Cobalah, kesempatan itu pasti ada, bukan cuma satu kali, berkali-kali. Itu sih. Oke, terima kasih tepuk tangan.
Ya, sekian untuk episode kali ini gitu ya. Apa namanya, kalau misalnya teman-teman punya bakat apapun itu, ketertarikan apapun itu gitu ya, sebagai anak muda, silahkan untuk konsisten gitu ya, untuk mengejar cita-cita teman-teman, untuk menjalankan bakat dan hal-hal yang disenangi itu, karena ya siapa tahu tadi rezeki. Dan kalaupun gagal sekali, 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa, habisin aja ya jatah gagalnya, karena bahkan ada orang-orang yang terus semangat, terus tadi sampai diceritain 7 kali gitu ya misalnya, terus menerus untuk bisa mencapai impiannya ya. Kita walaupun kita ibaratnya dari pulau yang kecil ini ya, ternyata bisa tetap mengharumkan nama pulau kecil ini jadi besar gitu di kancah nasional. Dan who knows gitu ya, kita nggak tahu, mungkin suatu saat Bang Tian dan Kak Atika juga bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Amin. Begitu juga dengan teman-teman semua. Sekian dari Raufa, tanda peduli jadi kritik. Semoga yang disampaikan ini hanya pemantik agar kampung kita jadi semakin asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.